Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, Kabar Ramadan kembali hadir menemani siang Anda dengan informasi-informasi menarik dari tanah air hingga Mekah, Arab Saudi. Salah satunya pemirsa adalah kami memiliki informasi mengenai tradisi belajar kitab kuning, tepatnya di Pondok Pesantren Al-Amin di Kediri, Jawa Timur. Bersama saya Fahada Indi, inilah Kabar Ramadan, jendela informasi Ramadan Anda. Pemirsa, di pekan kedua bulan Ramadan ada ribuan pemudik tiba di Pelabuhan Nusantara, Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Tepatnya ada 1.900 penumpang yang datang dari Samarinda dan Balikpapan, Kalimantan Timur. Sebagian besar dari para penumpang pulang ke kampung halaman ini adalah untuk berlebaran bersama dengan keluarga. Para penumpang sengaja memilih pulang di pekan kedua Ramadan untuk menghindari masa mudik lebaran. Di bulan Ramadan, kegiatan para santri di Pondok Pesantren Al-Amin, Ngasinan, Kediri, Jawa Timur berbeda dari hari biasanya. Para santri lebih sibuk dengan beragam kegiatan, terutama untuk mencari pahala dan berkah selama bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan yang ditunggu-tunggu oleh umat Islam di seluruh dunia. Beragam kegiatan dilakukan untuk mencari pahala serta berkah selama bulan Ramadan. Seperti yang dilakukan para santri di Pondok Pesantren Al-Amin, Ngasinan, Kota Kediri, Jawa Timur. Kegiatan di bulan Ramadan berbeda dari hari biasanya. Jika biasanya para santri digembleng ilmu agama setelah menjalankan ibadah sholat wajib, kini para santri mengaji dengan lebih intensif. Dimulai usai sholat subuh hingga sholat tarawih dengan bimbingan para kiai atau guru di pesantren. Itu semakin ditingkatkan lebih daripada biasanya. Jadi kalau biasanya ngaji kitab kuning yang ada di pesantren ini dilakukan selesai pada subuh, selesai pada sholat duhur, selesai asar, selesai maghrib dan malam diniyah. Tapi kalau Ramadan begini ini siang hari habis subuh itu bukan subuh sampai jam 7, tapi jam 8 sampai jam 12 siang. Nanti sholat duhur, terus jam 1 sampai asar. Begitu selanjutnya sampai jam 12 malam. Dengan berbagai macam kitab-kitab, baik itu yang berhubungan dengan ilmu alat, ilmu fikih, ilmu tasawuf, dan ilmu tentang akhlak. Di bulan Ramadan, Pondok Pesantren Al-Amin juga melakukan kegiatan mengaji dan buka bersama masyarakat hingga berbagi untuk sesama. Di samping pengajian yang diintensifkan dan ditingkatkan, juga amaliyah ubudiyah, misalnya tentu kita tarawih, tentu kita tadarus setiap 3 hari sekali, khatam Al-Quran setiap malam. Juga ada kegiatan pengajian dengan masyarakat, juga ada pemberian santunan kepada masyarakat. Nanti di akhir bulan Ramadan kita membagikan sembako biasanya kepada masyarakat, juga kebutuhan sehari-hari seperti sarung, pakaian dan lain-lain
kepada para guru dan para dosen di akhir Ramadan nanti. Buka puasa bersama di pondok pesantren menjadi momen yang dinanti. Khusus setiap hari Jumat, Pondok Pesantren Al-Amin menggelar acara pengajian sekaligus buka puasa bersama ribuan santri, santriwati, pengasuh pondok pesantren, dan warga sekitar. Momen buka puasa bersama juga menjadi istimewa karena pendiri Pondok Pesantren Al-Amin yang juga Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia MUI Kyai Haji Anwar Iskandar hadir menjadi penceramah. Dari Kediri, Jawa Timur, Muhammad Imron, TV One mengabarkan. Pemirsa, bagaimana persiapan sholat Jumat di Masjidil Haram? Kami akan hadirkan informasinya usai jeda pariwara berikut ini. Anda kembali di Kabar Ramadan, pemirsa. Jendela informasi Ramadan Anda bisa melakukan berbagai rangkaian ibadah di Masjidil Haram, tentu saja menjadi impian setiap umat Islam. Saat ini para jamaah di Mekah bersiap untuk melakukan sholat Jumat di Masjidil Haram. Dan berikut adalah informasi dari rekan kami Zaki Al-Mubarak dan Bobby Kurniawan. Ya pemirsa, di hari ke-14 bulan Ramadan 1446 Hijriah ini kami masih berada di Masjidil Haram, tepatnya di hari Jumat. Ini hari Jumat pertama kami yang berada di Mekah, setelah sebelumnya pekan lalu kami berada di Madinah. Nah, ini suasana sangat ramai sekali. Walaupun Anda bisa melihat dari layar kaca, inilah suasana terkini pagi ini di Masjidil Haram. Kami sudah diingatkan oleh para mutawif maupun tour leader kami bahwasanya bila ingin melaksanakan sholat Jumat dengan posisi terbaik di dalam Masjidil Haram maupun di pelataran Ka'bah, kami harus datang tepat waktu atau jauh sebelum sholat Jumat dilaksanakan. Disarankan kami datang pukul 9 pagi. Nah, ini kami disarankan juga untuk memakai pakaian ihram karena askar maupun pihak kepolisian setempat ini memprioritaskan warganya atau jemaah yang memakai baju ihram untuk bisa masuk ke dalam masjid di lantai dasar maupun ke dalam pelataran Ka'bah. Namun apabila kami memakai baju muslim biasa, ini kami akan disarankan atau diarahkan untuk menuju ke atas. Nah, dengan momen seperti ini tentunya kami tidak mau melewatkan momen terbaik. Tentunya kami akan memakai baju ihram dan akan berangkat lebih awal karena ini sangat jarang sekali kami bisa mendapatkan tempat di tempat pelataran Ka'bah. Apalagi ini momen pertama kami melaksanakan sholat Jumat di Masjidil Haram. Kami harus bersaing dengan mungkin ratusan ribu jemaah dari Mekah, Arab Saudi. Zaki Al-Mubarak, Bobby Kurniawan, TV One mengabarkan. Belasan tahun mengajar mengaji untuk anak-anak di Desa Kuala II, Kecamatan Suiraya, Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat tanpa pamrih. Keikhlasan dan kegigihan dari Mutamam Rosidi membuat Yayasan Surgakan Indonesia dengan Al-Quran yang bekerja sama dengan Van Diego Travel memberangkatkannya umroh ke Tanah Suci pada bulan Ramadan ini. Mutamam 43 tahun, warga desa Kuala II, Kecamatan Suiraya, Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat, yang berprofesi sebagai guru mengaji, montir elektronik, dan juga jasa instalasi listrik. Dengan penghasilan pas-pasan, Mutamam bersama istrinya Jumiati sebagai ibu rumah tangga bisa mencukupi kebutuhan 6 orang anaknya. Profesi guru mengaji sejak tahun 2014 hingga sekarang dijalaninya tanpa meminta imbalan sepeser pun. Mutamam mengajarkan murid TPA Al-Quran yang berjumlah 25 orang. Sebagian besar murid TPA Al-Quran Miftahul Jannah sudah menghatam Al-Quran. Dengan kegigihan dan keikhlasan,
Mutamam mengajarkan membaca Al-Quran dan tata cara sholat selama puluhan tahun. Akhirnya, Mutamam mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk umroh gratis dari Yayasan Surgakan Indonesia dengan Al-Quran yang bekerja sama dengan Van Diego Travel. Saya sangat senang sekali dan sangat tidak bisa diungkapkan secara lisan. Sangat bersyukur atas program ini sehingga saya terpilih diberangkatkan umroh. Dirinya tidak menyangka mendapatkan umroh gratis di saat bulan Ramadan ini. Mutamam sorot matanya luar biasa berkaca-kaca mendapatkan rezeki umroh gratis. Memang selama ini dirinya sering diundang warga lainnya untuk membaca doa di hajatan selamatan warga yang ingin menunaikan umroh dan ibadah haji. Dari Kubu Raya, Kalimantan Barat, tim TV One mengabarkan. Pemirsa, puluhan tahanan Polres Bangkalan mengikuti acara buka puasa bersama yang berlangsung di rumah tahanan atau rutan Polres Bangkalan. Kami akan hadirkan informasi lengkapnya usai yang satu ini. Masih di kabar Ramadan pemirsa, bulan Ramadan memberikan keberkahan bagi petani timun suri di Kampung Ciranji, Kecamatan Luwis Sadeng, di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Meski hasil panen timun suri sedikit menurun karena cuaca, namun para petani ini masih bisa mengirim hasil panen mereka ke sejumlah pedagang di Jabodetabek. Bulan Ramadan biasanya memberikan keberkahan bagi petani timun suri di Kampung Ciranji, Kecamatan Luwis Sadeng, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Namun di tahun ini ada yang berbeda. Hasil panen timun suri sedikit menurun dibandingkan dengan tahun lalu karena faktor perubahan cuaca. Gagal. Jadi nanamnya biasa 1 kali, tahun sekarang bisa 4 kali, 3 kali. Gagal. Karena musim hujan mungkin. Sekarang mah nggak kayak dulu lah. Kalau dulu mungkin 7 kintal, 8 kintal ya. Kalau sekarang mah paling banyak 3 kintal, 2 kintal lah. Kalau sekarang mah nggak kayak dulu lah. Mungkin cuaca hujan kali. Mayoritas para petani di Kampung Ciranji melakukan penanaman timun suri saat mendekati bulan Ramadan. Sebelumnya mereka menjadi petani padi, palawija, hingga kacang panjang. Para petani timun suri mengirim hasil panen mereka ke sejumlah pedagang di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Dari Bogor, Jawa Barat, Eko Hadi, TV One mengabarkan. Kita ke informasi lainnya pemirsa, ada puluhan tahanan dari Polres Bangkalan yang mengikuti acara buka puasa bersama yang berlangsung di rumah tahanan atau rutan Polres Bangkalan. Sebelum waktu berbuka puasa ada 84 tahanan yang mendengarkan ceramah agama. Puluhan tahanan Polres Bangkalan mengikuti acara buka puasa bersama yang berlangsung di rumah tahanan rutan Polres Bangkalan. Sebelum waktu berbuka, 84 tahanan yang 3 diantaranya perempuan mendengarkan ceramah agama. Kegiatan buka puasa bersama merupakan bentuk kepedulian kepada sesama, terutama untuk mereka yang menjalankan ibadah puasa, meski berstatus sebagai tahanan rutan Polres Bangkalan. Berbuka puasa bersama, maksud dan tujuannya adalah bahwa kita memberikan kepedulian juga kepada tahanan yang ada di Polres Bangkalan ini, bahwa mereka juga manusia biasa, juga menjalankan ibadah puasa. Kita mengajak kepada mereka untuk sama-sama berbagi kebahagiaan berbuka puasa dengan menu yang berbeda tentunya dari yang biasanya. Mudah-mudahan
ini menjadi amal ibadah yang baik bagi kita, khususnya Polres Bangkalan, untuk menjalani ibadah puasa ini, mencari keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meski dari balik jeruji besi, hangatnya Ramadan juga bisa dirasakan para tahanan yang saat ini terpisah dari keluarga. Senyum para tahanan dan petugas kepolisian menjadi salah satu bukti bahwa nilai-nilai kemanusiaan tetap hidup, bahkan di tempat yang penuh keterbatasan. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Abdul Rahim, TV One mengabarkan. Pemirsa, tahukah Anda dengan makanan legendaris Jemunak? Ya, makanan berbahan baku ketela dan beras ketan ini hanya dibuat saat bulan Ramadan saja. Makanan ini sangat dinanti oleh warga lereng Merapi menjelang berbuka puasa. Inilah Jemunak, makanan legendaris untuk berbuka puasa yang dibuat oleh keturunan Mbah Mulyo Dinomo, warga kampung Karaharjan, Desa Gunung Pring, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Makanan berbahan baku ketela dan beras ketan ini memiliki cita rasa manis dan gurih. Kedua bahan baku tersebut kemudian ditumbuk hingga halus dengan teknik tradisional menggunakan lumpang batu. Adonan jemunak dibungkus menggunakan daun pisang yang dicampur dengan parutan kelapa dan gula aren. Saya meneruskan dari ibu saya, itu saya sudah 4 tahun ini yang jualan. Ibu saya sudah meninggal 4 tahun yang lalu. Ini generasi keberapa, Bu? Ini kalau dilihat dari generasi ya sudah mungkin sudah 5 generasi. Makanan jemunak sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda. Sedangkan kata jemunak sendiri merupakan singkatan dari bahasa Jawa. Ngajeng-ajeng nemu kepenak, yang berarti menemukan hidup yang enak setelah sehari menjalankan ibadah puasa. Nah, jika Anda sedang berkunjung di Magelang, tak ada salahnya untuk mencicipi makanan khas bulan suci Ramadan ini. Dari Magelang, Jawa Tengah, Edi Suryana, TV One mengabarkan. Pemirsa, berbuka puasa memang cocok kalau menyantap makanan yang hangat atau panas. Nah, terutama ini bagi Anda yang mencari menu yang nyaman di perut dan menyehatkan, tak ada salahnya untuk mencoba sop rempah tulang sumsum dan iga sapi di Sleman, Yogyakarta. Sop rempah tulang sumsum dan daging iga sapi Mbah Semar yang ada di kawasan Moyudan Sleman ini sekilas tak ada bedanya dengan sop pada umumnya. Tetapi yang menjadi unik di sini, sop dimasak khusus menggunakan bumbu rempah dan tanpa tambahan penyedap rasa atau micin sehingga lebih menyehatkan. Anda bisa menikmati salah satu menu berbuka puasa pilihan ini dengan harga Rp20 hingga Rp35.000 saja. Demikian kabar Ramadan kali ini pemirsa, jangan lupa saksikan terus program Kabar Ramadan setiap hari Senin hingga hari Jumat tentunya hanya di TV One. Sesaat lagi ada program Apa Kabar Indonesia Siang yang bisa Anda saksikan. Saya Fahade Indi, wakil kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Terima kasih, sampai jumpa.